itu, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang beriman ini yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam itu akan membersihkan Nabi Isa, membersihkan Nabi Isa. Jadi Isa alaihi salam itu dibersihkan dari orang-orang kafir seperti Anda. Karena Nabi Isa itu datang di tengah-tengah. Yang saya tanya, Bang, kok bisa Yahudi dan Kristen menghapus dosa umat Islam? Kembali lagi di situ, kembali lagi di situ. Gunung. Tidak menghapus. Kok yang bisa menghapus begitu? Yang menghapus dosa itu adalah menghapus, menebus. Dikatakan di situ menebus dosa-dosa umat Islam yang sebesar gunung. Itu diterangkan. Kok bisa di dalam, begitu? Benci amat itu Allah. Saya turunkan ya, Yahudi saya dan turunkan ya, Bang ya. Aku nggak usut. Enggak, jawab aja. Anda kan pintar kan? Kalau Anda jawab mau aja, diskusi, coba jawab. Oke, saya kasih kesempatan lagi satu kali ya. Kalau Anda bertanya itu, Anda diam. Gitu loh. Jadi iya, tapi jawaban Anda itu jauh dari pertanyaan. Saya turunkan, Bang. Saya turunkan. Saya tidak suka orang cerewet. Nah, saya terangkan sekarang ya. Dengarkan di bawah ya. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Oke, orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Orang-orang kafir. Jadi Yahudi yang kufur kepada Nabi Isa alaihi salam, yang kufur kepada Nabi Musa alaihi salam, ketika kemudian nanti mereka meninggalkan dunia ini, tempat kembalinya itu adalah neraka. Oke? Tempat kembalinya adalah neraka. Nah, umat Islam nih yang tidak menduakan Allah, ketika mereka mati, mereka membawa dosa. Ketika di dunia ini mereka melakukan dosa, lalu mereka diampuni oleh Allah, maka dosa-dosa mereka meskipun sebesar gunung, yang tadinya sudah diampuni oleh Allah, itu dilimpahkan ke neraka. Di mana di neraka itu hanya ada orang kafir dan orang Yahudi. Begitu saudara ya. Jadi Al-Quran itu sangat jelas ya, bahwa orang yang beriman kepada Allah billah wa ya'mal salihah, dan orang yang melakukan amalan saleh, kata Allah, yukaffir anhu sayyi'atih wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Itu kata Quran. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dosa-dosanya itu diberikan kepada neraka. Di neraka itu ada orang Yahudi, di neraka itu ada orang Nasrani, dalam itu ada orang kafir. Gitu. Seibarat kata, saya mau ke Bali, ya kan? Tapi ada urusan saya yang lebih penting, yaitu menikmati liburan di Jakarta. Nah, ada nih orang yang mau ke Bali nih, maka saya titipkanlah, kemudian Allah titipkan barang itu kepada orang yang mau ke Bali, yaitu neraka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau Anda keberatan dengan itu, jangan menjadi orang Nasrani. Tapi kan Anda bukan Nasrani, Anda Kristen. Jadi jangan Anda merasa Anda tidak dibahas di situ, karena Anda bukan masuk golongan Nasrani Anda ini. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Tapi jangan gila-gila ya di atas. Itu di dalam Amsal 2. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Bang Juma untuk naik di room ini. Saya bersyukur sekali. Alhamdulillah. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu, Mbak. Bang buka Juma. Kamera. Bisa buka kamera. Bang Juma, saya mohon untuk saat ini saya belum bisa on cam, Bang. Dari saya agama mana ini? Ya? Agama mana? Agamanya agama sekte apa? Saya agamanya agama cinta Allah. Apa itu?
Agama Agama? cinta Allah itu, saya mencintai semua agama. Nah, di sini saya mau bertanya dengan Bang Juma yang sebagai panitia surga, yang mengetahui dengan detail siapa-siapa yang mau masuk surga, siapa-siapa yang ada di surga. Tadi saya dengar di bawah Bang Juma dengan jelas menjelaskan tentang siapa yang ada di surga, siapa yang ada di neraka. Bang Juma Ini sungguh luar temanya. biasa. Temanya ini eksekutor salib, pahlawan atau bukan? Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Kayak tadi itu entah kemana-mana. Kalau membahas iya, mengenai Bang Juma, penebusan saya nanti, tahu. iya. Tapi saya dengar tadi Bang Juma, saya dengar dari bawah Bang Juma sangat detail menerangkan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Jadi saya sangat tertarik dengan penjelasannya Bang Juma. Ini luar biasa sekali jadi panitia surga. Masya Allah. Kok jadi panitia surga sih Mbak ini gimana sih ah? Iya dong, kan Bang Juma tahu yang masuk neraka itu Yahudi, Akui dulu Kristen. Anda Kristen, Anda akui dulu Anda Kristen. Baru kita diskusi. Kalau Anda kayak gini bingung saya. Baiklah Bang Juma, supaya Bang Juma tidak bingung, silahkan menanyakan apa saja yang ingin Bang Juma tanyakan. Iya, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalibkan Yesus itu adalah iblis dalam tanda kutip. Karena iblis nggak terima, karena iblis itu dendam sekali dengan manusia, maka iblislah yang menyalibkan Yesus. Karena ini ceritanya ini diawali waktu di surga, iblis itu diperintah Allah untuk menyembah Adam, dia nggak mau. Sedangkan Yesus ini adalah reinkarnasi dari Adam itu sendiri. Makanya pada abad ke-1 Masehi itu, iblis yang sudah dendamnya di ubun-ubun, dia punya kesempatan untuk menyalibkan Yesus. Dari situlah sebenarnya cerita ini dimulai tentang salib menyalib. Jadi yang menyalibkan Yesus itu iblis karena dendam dari surga itu. Jadi iblis ini pahlawan atau penjahat? Iblis ini kalau menurut pendapat saya pahlawan, karena tanpa iblis menyalibkan Yesus kita tidak akan pernah melihat tutorial masuk ke kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus dengan jelas-jelas sudah menunjukkan tutorial masuk ke kehidupan kekal dengan cara setelah dikubur 3 hari, kemudian bangkit dari alam kubur itu dan bersiap-siap untuk masuk ke kehidupan kekal. Tapi sebelum itu, Yesus sudah berkata kepada para murid, saya akan datang ke dunia untuk kedua kali. Dan Yesus sudah menepati janjinya karena Yesus tidak pernah berdusta. Dia sudah datang untuk kedua kali pada abad ke-7. Dia sudah memasuki wadah Muhammad yang ketika umur 4 bulan dalam bentuk janin di kandungan Siti Aminah, Roh Kudus dari Yesus Kristus sudah masuk ke dalam rahim Siti Aminah yang sedang mengandung Muhammad. Artinya Muhammad itu adalah Al-Masih Isa alaihi salam atau Yesus Kristus. Meja hancur ini kalau Anda membahas sesuatu yang akal-akalan gitu loh. Ini bukan Jangan kayak gitu loh. akal-akalan, saya membacakan firman Allah secara langsung. Ini kamu berbicara dengan saya, yang dibalik jasad saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Udah parah ini penyakitnya teman-teman, nggak bisa sembuh kayaknya. Udah di luar jangkauan manusia, udah mulai gila dia. Udah mulai gila, karena itu tidak mungkin terjadi, dia adalah penjelmaan katanya. Emang lu pikir Yesus? Tidak ada itu di dalam ajaran samawi, tidak ada kemudian orang jelmaan Tuhan. Wah, jelmaan hantu mungkin iya, jelmaan setan, jelmaan apa itu? Mau naik lagi nih si kuclu ini. Buka kameramu dulu. Buka kamera.
Buka Juma, kameramu dia. Buka kamera. kau katakan beratmu 79 gram, tinggimu 170 Buka kilometer. kamera, buka kamera dulu. Kau buka ini kamera. orang gila apa orang apa kau ini Zuma? Buka kamera, yang gila itu yang menyembah makhluk. Buka Masa kameramu dulu. 79 gram kau punya berat? Buka 170 kameramu. kilometer kau punya tinggi. Buka kamera dulu. Kau ini Buka sakit kamera. jiwa. Yang lah sakit Kau ini jiwa sakit itu yang jiwa. menyembah sesamanya Karena manusia. kau terlalu banyak Pencipta langit dan berasumsi. bumi, pencipta langit Kau dan bumi, terlalu banyak jadi bayi. berasumsi dengan pikiranmu Pencipta yang langit dan sesat. bumi, jadi bayi, netek sama manusia, itu yang kau pikirkan itu. Sesat kau, sudah Hei, akademiknya Tuhanmu dibunuh goblok. manusia. Beratnya Mana ada? Masuk akal nggak 79 itu? gram. Iya, lebih nggak masuk akal lagi, Tingginya Tuhan dibunuh manusia. 170 kilometer. Kau ini Urusan. layang-layang apa manusia? Bahlul, Tuhanmu netek kau pikir sana. Jangan kau pikir yang candaan-candaan kayak gitu kau pikirkan. Candaan kayak gitu kau pikir, tapi Tuhanmu seperti itu adanya kau tidak pikir. Aneh. Ayo non muslim silakan naik, tapi jangan gila permanen kayak tadi ya. Yang sehat-sehat aja lah. Biarpun sesat, yang penting sehat. Jangan kau sehat, sesat itu sudah sakit jiwa, semuanya serba sakit. Saya pula yang kena. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Malaysia, orang Islam. Oh iya bang, makasih Cuma bang. nak cakap tahniah sangat kepada Abang Zuma Oke, yang telah makasih. dapat memberi pengajaran kepada orang-orang yang sesat-sesat ni. Siap, makasih abang, terima kasih. Barakallah. Terima kasih banyak Abang Zuma. Terima Sama-sama. kasih. Jazakallah khairan katsira. Iya, makasih. Kamu kalau mau naik, kasih waras dirimu dulu, jangan kau gila permanen. Kau heran lihat manusia yang tingginya sekian. Tapi kamu nggak heran rahim manusia ada Tuhan di dalamnya. Aneh. Inilah Kristen aneh. Oke, saudara, malam selamat. Bang Zuma, apa kabar? Baik, bisa buka kameranya bang? Oh ini saya di luar ini. Tidak apa-apa, buka aja bang. Untuk menghindari lisan kita untuk saling mencaci dan memaki, buka kamera supaya kita saling menghargai. Sebentar aja Bang Zuma. Ya, jadi saya mau bilang kepada saudara global ya, kalau memang saudara Kristen, saya Kristen saudara. Saya tidak mau saudara mencoba untuk cocokmologi, yaitu dengan mengkait-kaitkan kitab orang dengan kitab saya. Itu saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Untuk saudara-saudara Kristen yang lain yang mungkin mendengarkan hal ini, tolong bisa mengerti akan hal itu, karena saya pun tidak ingin hal itu dilakukan oleh orang lain terhadap kitab saya. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mau orang lain mencoba untuk menafsirkan kitab suci saya. Karena itu saya lebih dahulu mencoba berdiskusi. Kalaupun saya berdiskusi, saya tidak mau menafsirkan kitab orang lain. Itu aja. Ya mungkin ada hal yang Bang Zuma mau tanyakan. Kalau nggak saya pamit turun Bang Zuma, karena saya hanya mau menyampaikan itu. Ini bang, yang ingin kita bahas ini, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Karena kalau di Islam itu kan yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang dibenci. Orang yang dibenci karena orang yang disalib ini memusuhi para rasul, memusuhi kemudian pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Maka muncul pertanyaan saya, ketika orang-orang ini berupaya kemudian waqaulihim, karena ucapan mereka telah membunuh, menyalib Nabi Isa alaihissalam, maka dihukum. Nah, kalau di Islam itu hukuman.
Hukumannya mereka digolongkan orang-orang yang kafir yang membuat makar terhadap Nabi Isa. Dihukum neraka mereka. Nah, sekarang kalau di Kristen yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu pahlawan atau penjahat? Gimana Bang? Oke, saya tanggapi ya, saudara. Oke. Jadi yang membunuh Yesus ya, saya tidak membawa Isa ya, karena Isa itu kan tidak disalib, ya kan. Nah, yang membunuh Yesus itu Buka kamera aja Bang, biar ini Bang, biar lebih nyaman kita bicara. gelap. Nggak apa-apa Bang. Saya coba buka ya. Gelap kan? Gelap. Nggak, aman tadi kok, terang kok. Kelihatan kok. Ya, jadi saya ingin menanggapi bahwa yang membunuh Yesus, yang menyelipkan Yesus, itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Berarti Ya, mereka orang-orang penjahat. yang menolak. Mereka karena mengikuti keinginan iblis. Iblis kan benci dengan kebenaran, ya kan? Iya. Iblis benci dengan kebenaran, sehingga dia memakai manusia, menghasut manusia untuk melenyapkan kebenaran itu. Dengan cara apa? Disalibkan. Nah, manusia dengan free will-nya, kehendak bebas memilihnya, dia lebih menuruti kehendak iblis daripada kehendak Tuhan. Kehendak Berarti Tuhan mengutus penyalib firman-Nya ke ini- dunia. Sebentar. Kehendak Tuhan mengutus firman-Nya ke dunia untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan yang hidup itu, supaya manusia bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada Tuhan yang hidup. Ya, Tapi jadi yang manusia menyalip ini menolak apa itu. Bang? Yang menyalip ini pahlawan atau penjahat? Ya, jahat lah. Mana Oke. ada orang yang menyalibkan pahlawan. Berarti penjahat ini menghadiahkan kemudian keselamatan kepada Kristen kan? Betul? Oh, tidak seperti itu, Bang Suma. Kalau mereka tidak menyalip, Hal itu sudah terjadi, Bang Suma. iya, kalau mereka tidak menyalip, apa yang terjadi? Kalau hal itu sudah terjadi, bagaimana mungkin saya harus kembali ke belakang seandainya kalau tidak disalib? Kan tidak mungkin, orang sudah terjadi. Iya, itu makanya saya tanya. Pelaku penyaliban itu pahlawan atau penjahat? Loh, tanpa penyaliban pun, tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dengan memperkenalkan manusia bagaimana jalan untuk bisa sampai kepada Allah yang hidup itu, yaitu lewat firman. Karena Itu tidak kan seorang manusia asumsi pun- Bang. Enggak, 1 tidak Korintus seperti itu, Bang. 1 Korintus 15 diterangkan di data nomor 17, sia-sialah pemberitaan Injil kami jika Yesus itu tidak disalibkan. Kan itu yang diterangkan. Ya. Iya, karena begini Bang Suma Nah, dengar. jadi Yesus itu harus disalib Bang supaya dia bisa dibangkitkan. Nah, Dengar. kalau Yesus tidak disalib bisa nggak bangkit Bang, nebus dosa? Oke, saya jelaskan ya, maksudnya. Hmm. Di sana, kenapa dikatakan sia-sia pemberitaan pemberitaan Injil itu kalau kalau tidak ada penyalib. Nah, Ada suara dikatakan anak-anak Bang. demikian. Di mute ada dulu Bang. Iya. Suara anak kecil. Sebentar. Iya. Ya, dikatakan sia-sia pemberitaan Injil itu kalau tidak ada penyaliban. Dikatakan demikian. Karena apa? Iya. Kalau tidak ada penyaliban itu, ya kan? Kan Maka- tidak ada kebangkitan. Nah. Tidak ada kebangkitan. Nah, Kalau tidak ada kebangkitan berarti tidak ada keselamatan. Yang terjadi, Tunggu, dilanjutkan. Kalau tidak ada kebangkitan berarti tidak ada keselamatan. Sebentar Pak, Bang Suma, saya kan menjawab saudara. Saya lagi menjawab saudara. Nah,
tidak terjadi kebangkitan. Nah, penyaliban itu pada saat itu ada orang-orang yang menangkap Yesus. Sudah pasti akan harus mati dulu. Pasti antara Yesus yang mati atau mereka yang mati. Berarti Itu antara penyaliban dua. ini, berarti penyaliban ini akan ada penilaian bahwa Tuhan itu maha jahat. Karena apa? Tidak dia melenyapkan orang-orang yang bahkan dia datang untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. enggak, maksudnya yang menyalibkan ini kan penjahat. Iya kan? Berarti dari hasil upaya penjahat, dari upaya kejahatan menyelamatkan Kristen. Kristen diselamatkan oleh upaya kejahatan. Berarti upah kejahatan adalah keselamatan buat Kristen. Karena yang menyalib Yesus itu adalah penjahat, dan hasil dari penyaliban itu adalah keselamatan. Berarti seibarat ada pencuri merampok. Merampok itu perbuatan dosa. Tetapi memberikan makanan kepada orang lain itu adalah perbuatan baik. Tapi kalau hasil rampok yang diberikan kepada orang lain itu juga adalah kejahatan berlipat ganda, karena memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain. Nah, penyaliban dilakukan oleh penjahat, lalu dihadiahkan kepada orang Kristen. Berarti penjahat-penjahat ini adalah pahlawan bagi agama Kristen. Tanpa penjahat, tanpa iblis merasuki Yudas, maka Kristen tidak memiliki keselamatan. Karena keselamatan Kristen itu diaplikasikan dalam hidupnya karena beriman kepada penyaliban, penebusan dosa. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 17 bahwa sia-sialah kemudian kepercayaan kamu, sia-sialah kamu menjadi Kristen dan kamu mati masih hidup di dalam dosamu kalau tidak ada penyaliban. Berarti orang Kristen itu adalah orang yang harus berterima kasih kepada setan berdasarkan dalil di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dengan kata lain, iblis dan juga tentara Romawi adalah pahlawan bagi orang-orang Kristen. Setuju enggak? Jangan jangan bantah dalil, Bang. Sebentar, saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan data, saya buka data. Silakan. Ingat Bang ya, pernyataan Paulus 1 Korintus 15:17, kamu akan tetap berada di dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Ya, itu 1 Korintus ya. Oke, saya akan tunjukkan kepada saudaraku ini itu Yohanes 10:33. Ya. Saya masuk kepada Korintus ya. Ya. Ini. Di sini dikatakan alasan apa Yesus disalib ya. Salah, Saya akan itu salah. menyatakan- Itu tuduhan, Sebentar. itu fitnah. Nanti Anda teruskan baca nomor 34 sampai 36. Ya, sebentar. Iya. Ya. Jawab orang-orang itu ya di sini Yesus bilang, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang telah berasal dari Bapakku yang perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat. Ya, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena Kamu hanya engkau manusia. menghujat Allah. Dan kamu Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu penyebabnya. Nomor 34-nya dibantai oleh Yesus, Tiga-empatnya. Kata Yesus, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat, siapapun
Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Terus Anda kamu adalah paham? Allah? Kamu adalah Allah? Nomor 34, Kamu 35? adalah Allah. Siapa yang berfirman? Ya Tuhan. Tuhan yang berfirman. Berarti ini Iya. Yesus bilang, aku telah berfirman. Itu bagaimana? Aku Yesus, kata Yesus kepada mereka, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan? Lah, tadi Anda bilang ayat ini kan, Anda yang minta sendiri. Iya, Yesus yang membantah Tidakkah? itu. Tidakkah di Iya dalam kan? kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan Aku telah berkata, berfirman. aku Tuhan. Aku. Iya, di dalam Taurat kan? Aku. Di dalam Aku ini Taurat. siapa? Tuhan, Berarti Yesus Tuhan. bukan Yesus. Loh, ini gimana nih, saudara? Itu Yesus sedang membaca Berarti siapa Taurat. Tuhan berfirman? Tuhan lah. Kata Yesus Ini Anda kepada yang minta mereka. sendiri loh. Kata Yesus kepada mereka, ayo, bukankah tertulis dalam kitab Taurat kamu? Iya. Aku apa? Aku ini siapa? Aku telah berfirman. Aku ini siapa? Yang berfirman di Taurat siapa? Konyong. Yahweh. Kenapa kau tanya lagi? Berarti kau mau menyesatkan, seakan-akan itu Yesus. Bang Zul, santai Bang Zul. Kristen. Inilah Ini kan kalian di- Kristen. di sini Kebiasaan kalimatnya kalian itu aku. begitu. Aku, Kebiasaan kan, kamu kalimatnya. itu begitu karena kau Kristen. Kamu adalah Bang Zul, Allah. Kamu ini adalah permintaan Tuhan. Bang Zul loh. Saya buktikan di dalam Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus oleh Tuhan dan dikatakan engkau menjadi Allah bagi Fir'aun. Itu kata Yesus, aku tidak menghujat. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus diberi tugas menyampaikan firman, bukan? Maka dia mengaku Allah kan? Makanya baca nomor 36-nya. Itu tidak bisa dibatalkan. Yesus harus mengaku Tuhan karena dia adalah penyampai firman Tuhan. Lu Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu di sini. Oke ya? Taruh pada sini, Nah, Son. sekarang Taruh pada sini, Son. sekarang ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus disalib, penyalibnya jelas adalah pahlawan. Berarti Kristen ini adalah umatnya Sise. Iblis menghadiahkan apa kepada Kristen? Udah kau jawab sendiri. Tidak ada keselamatan di dalam Kristen tanpa percaya kepada hadiah yang diberikan oleh setan. Betul? Apa hadiah yang diberikan oleh setan? Ayo. Yang diberikan setan hadiahnya apa kepada kalian Kristen? Saudara, Selesai. hadiah apa yang Sudah setan selesai berikan kepada Kristen? Hadiah apa yang setan berikan kepada Kristen? Ayo. Tidak ada hadiah dari setan. Lalu penyaliban ini dari mana? Makanya Bang Suma sebentar saya jelaskan dulu, Bang Suma. Enggak usah ke situ, enggak usah terlalu lebay kali. Loh. Buka kamera. Sebentar saya jelaskan. buka kamera, Makanya saya tadi baru buka data. Buka Bang kamera. Suma Datamu sudah- itu saya nampar belum- dirimu sendiri, Bung. saya belum menjelaskan. Anda menuduh orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena kesaksian Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan. Yesus membantah, dongok, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Musa disebut Allah, Keluaran 7 nomor 1. Jadi nggak usah, itu bukan alasan. Kalau Anda mau tahu kenapa Yesus mau disalibkan, baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu yang betul. Jadi jangan kau bawa-bawa kesaksian-kesaksian palsu itu nggak laku bagi saya. Penyaliban itu terjadi karena upaya iblis, iblis yang berusaha melakukan penyaliban melalui orang Yahudi dan orang Romawi. Iblis yang berusaha membunuh Yesus. Iblisnya tidak bisa membunuh langsung, maka iblis memakai orang lain. Makanya 1 Korintus 15:17
Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah pemberitaan, sia-sialah kepercayaan Kristen, dan kamu masih di dalam dosa. Jadi orang Kristen berdasarkan 1 Korintus 15:17 harus berterima kasih kepada siapa? Kapan saya bisa jelaskan ini Bang Suma? Apa yang Anda jelaskan sudah selesai tadi, itu sudah selesai. Oke, saya jelaskan ya. Ya, 1 Korintus 15 nomor 17, silakan. Sebentar kita masuk ke sana Bang Suma. Mau kemana lagi? Anda mau menipu kemana lagi? Anda mau menipu kemana? Anda gimana sih? Saya tadi baru buka data Bang Suma udah. Endingnya itu baca di Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi dengar, Belum selesai ya? dengar. Oke, belum selesai, Orang-orang Kak, Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena apa? Karena dengki. Bukan karena Yesus menghujat Elohim, tapi karena mereka dengki. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Apa bukti dia dengki? Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka takut bangsanya dirampas atau dirampok oleh orang Romawi, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Itu alasannya. Jadi jangan kau baca Yohanes 10 itu mau kau tipu siapa lagi di sini? Nggak ada orang bisa ditipu di situ, Bang. Sekarang kau baca aja 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan, sia-sia kepercayaanmu, dan kamu masih berada di dalam dosa. Kalau tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, berarti gara-gara iblis merasuki Yudas, orang-orang Kristen selamat. Kalau Anda keberatan dengan pernyataan saya, silakan Anda buka kamera, buka data Anda, 1 Korintus 15 Anda baca nomor 17. Oke, saya tanggapi ya 1 Korintus, saya ikuti dia ya. 1 Korintus berapa? Ayat berapa? 15 nomor 17. 15, 17. Ya, di sini perikopnya kebangkitan kita. Ya, 17 ya. Nah, kita lihat saudara-saudara. Dan jika Kristus tidak bangkit, ini Tidak dikatakan dibangkitkan, tidak Bang. Jangan dipotong-potong, Bang. Ya. Dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini tentang kebangkitan, Pak. Iya, bisa ndak Yesus bangkit dari kubur tanpa dibunuh? Saya jelaskan ya kepada saudara ya. Iya, Ini silakan. tidak tentang penyaliban, tentang kebangkitan. Kenapa dikatakan demikian dalam ayat ini? Karena Tuhan kan menjanjikan surga. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa orang yang percaya kepadanya itu masalah kebangkitan, Bang. Saya tunjukkan datanya ya. Saya cari Itu masalah kebangkitan, Bang. Iya, masalah kebangkitan. Ya, Loh, ini jadi bicara tentang kebangkitan. Ya, artinya Ini gini, bicara tentang tanpa kebangkitan, Loh, sia-sialah Bang kepercayaan kamu. Bang Suma tadi udah ngomong banyak, lo masa saya jelaskan aja nggak bisa, Bang Suma? Tanpa kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu. Bisa ndak bangkit Iya. tanpa disalib? Tunggu, bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Loh, di sini kan tidak membicarakan tentang disalib, Bang Suma. Bisa ndak bangkit tanpa disalib? Ini kan bicara tentang kebangkitan. Iya, bisa nggak bangkit tanpa disalib? Loh, kalau nggak ada kan katanya disalib kan, ngapain saya harus tambahkan, Bang Suma? Maksud pertanyaan saya, bisa nggak Yesus itu keluar dari kubur tanpa disalib terlebih dahulu? Loh, saya nggak tahu sampai ke hal itu karena di sini kalimatnya tentang kebangkitan bukan tentang salib. Ya udah, Inilah Bang Suma teman-teman, tunjukkan katanya disalib di sini. inilah gimana, teman-teman, Bang Suma? kalau penyesat diajak diskusi itu gitu, dia pura-pura bodoh, Jangan pura-pura begitu, bego. Bang Suma. Ya iyalah, pertanyaan yang sangat sederhana. Bisa tidak kebangkitan dari kubur tanpa penyaliban dulu? Oh, kan tidak ada masalahnya, Bang Suma, kalau kalimatnya di sana. Bukan masalah tidak Tanpa ada masalah. kebangkitan, tanpa penyaliban,
seandainya kalimatnya tanpa penyaliban, Loh, ya, apa maka sih orang ini? sia-sialah. Sekarang bisa Sia-sialah nggak bangkit kepercayaan tanpa kamu. penyaliban? Bisa Dan nggak? kamu masih hidup dalam dosa. Bisa nggak kecuali bangkit tanpa kalimatnya penyaliban? seperti itu. Bisa nggak Ya bangkit udah, tanpa penyaliban? Pak Bang Suma tunjukin dulu kalimatnya yang disalib, biar kita bahas. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahalazim, ya Allah. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Lompat lagi Roma ya. Ya karena Anda menolak itu. Kenapa Bang Suma bermainnya di Paulus ini? Ya kok jadi Paulus? Karena cuma Paulus yang mengajarkan kalau salib itu adalah menyelamatkan. Oke. Lucu Ini habis ini saya bertanya ya Bang Suma ya. Itu temanya, Bung. Itu temanya, Bung. Gak usah nangis. Bang, kan tema dua arah Bang Suma. Ya, dua arah ini kan tadi di awal saya sudah menjelaskan wa qaulihim. Ya, saya Kan sudah dua arah. saya Orang bertanya. yang menyalib Yesus itu di Isa itu dihukum. Roma Wa ma berapa? qatalu wa ma salabu Roma. walakin syubbiha lahum. Dihukum Roma mereka. 7. Bukan pahlawan Roma 7. itu. Roma 7 Roma ayat 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Ya. Di sini perikopnya jangan menghakimi saudaramu. Ntar saya lihat dulu. Ya, jangan Ya. menghakimi saudaramu. Silakan. Saya buka ya. Dia. Ya, di sini. Bang Suma. Mm. Jangan menghakimi saudaramu. Ya kan Bang Suma? Iya. Nah, Bang Suma ambil dari ayat 9. Iya. Di sini dia. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, ya, supaya ia menjadi Tuhan. Nah, bisa nggak Yesus Baik hidup kembali tanpa atas dibunuh? orang mati maupun orang-orang hidup. Nah, sekarang lagi-lagi bisa nggak di sini- Yesus itu? Bisa nggak Lagi-lagi Yesus di sini itu? bukan tentang penyaliban, Bang. Iya, Suma. bisa tidak Yesus itu bangkit dari kubur menjadi Tuhan untuk Kristen tanpa disalib? Bisa nggak? Oke, saya jawab ya. Bisa nggak Yesus bangkit dari kubur tanpa disalib? Yo, saya nggak ada kalimat seperti itu soalnya. Jadi saya nggak mau membuat satu narasi yang tidak tercatat. Aduh. Nggak ada kalimat yang masalah. Kalau di sini Bang Suma tadi kan membahas Yesus kalau tidak disalibkan, itu kalimat Bang Suma. Kalau tidak disalibkan maka kita tidak bisa selamat. Kristen tidak bisa selamat. Iya, memang. Coba Anda baca Sedangkan Filipi 2 itu. dengan ayat yang tadi Bang Suma kasih, kita sudah lari dari 1 Korintus. Di sana tidak membahas tentang penyaliban, tapi tentang kebangkitan. Nah, Bisa nggak terus bangkit Bang tanpa Suma- salib? Bukan, iya, tapi tidak ada kalimat disalib, ngapain ditambahkan? Astagfirullahaladzim. Ya Tentang Allah ya Karim. kebangkitan. Ya Allah ya Karim. Tentang Coba kau baca. kebangkitan, Bang Suma. Kalau begitu kau coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Ini saya melatih Bang Suma untuk bisa meletakkan satu kalimat, satu ayat itu pada Astagfirullah, saya pula yang dilatihnya nih. posisinya. Kau baca Filipi 2 coba. Gitu loh. Filipi 2 kau baca nomor 6 sampai Asal ayat nomor itu 10 atau untuk nomor 11. apa? Gitu. Oten. Satu Ada Filipi nggak lagi, lari lagi ya, satu Filipi ya. Bukan Satu lari Filipi berapa? kuclu, kamu kan minta kata salibnya. Satu Filipi berapa? Kamu kan muridnya Paulus. Orang yang suka melilit lidah. Filipi 2. Sabar, Bang Suma. Filipi 2 nomor 6. Filipi 2. Bukan sabar, saya nggak main-main kalau saya lagi menjelaskan. Saya buka live ini bukan untuk nipu orang. Santai Bang Suma ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini membahas tentang merendahkan diri. Banyak kali alasan kau, baik kali air lurumu. Filipi 2 kau baca, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 10.
Oke, nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Maaf, saya lupa. Saya harus tunjukkan data. Nanti dibilang saya nipu lagi sama Bang Suma. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti menjadi sama dengan manusia. Ya, di ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kayu salib, ada kan? Nah, ya. Ada kan? Oke, saya jelaskan Ada enggak? ini ya. Baca data selanjutnya kau baca. Nomor 9, 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11-nya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Nah, penyaliban tapi itu pada bermanfaat banget nggak? Penyaliban itu bermanfaat banget nggak? Ini dibahas tentang ketaatan, Bang Suma. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan di bumi. Untuk itulah dia taat sampai disalib. Supaya Makanya saya mau menjelaskan kepada Bang Suma tadi, Bang Suma potong. Jadi apa Ini fungsi akibatnya. salib? Dengar, apa Saya jelaskan, fungsi Kak. salib berdasarkan Filipi 2? Supaya apa? Saya jelaskan. Disalib supaya Tadi. apa? Makanya saya selesai dulu, Bang Suma. Nanti Iya. Bang Suma Ingat pertanyaan saya. poinnya nggak Ingat dapat. pertanyaan saya. Yesus disalib supaya apa berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Oke, saya tanggapi ya. Tadi kan saya sudah tunjukkan Bang Suma data tuh. Iya, Yesus saya yang disalib. tunjukkan, Anda cuma membaca. Banyak Tadi cerita bangku ini. Enggak, saya tunjukkan data yang alasan Yesus mau di Iya, saya yang hakimi itu tunjukkan, loh, Anda Bang itu cuma membaca. yang mau dihakimi Ayo. itu saya yang tunjukkan. Nah, Supaya Oke, apa? sebentar. Dia disalib Aduh. supaya apa? Berdasarkan Filipi 2. saya jawab dulu Bang Suma. Bang Suma nih Ya itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang Anda jawab. Jangan ada berkhotbah. Iya. Dia disalib supaya Saya menjelaskan tentang Filipi 2 ini dulu. ya itu di Filipi itu tertulis supaya dalam nama Yesus bertekuk segala apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti dahsyat sekali fungsi salib itu, betul? Sebentar Bang Suma. Di ayat 8-nya, di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Bahkan bahkan sampai mati di kayu salib. Ya kan? Nah, sebentar. Bang Suma, Terus? ini poin titik data Bang Suma kan? iya. Yaitu disalibkan kan? Nah, oke, saya akan menjelaskan. Di sini menerangkan tentang ketaatannya. Iya. Sampai Ketaatannya. supaya apa? Kok taat pula? Nah, ketaatan Yesus, dia kan Sampai dia mati mengajarkan- disalib. Sebentar Bang Suma. Ketaatan Yesus ialah mengajarkan kasih, ya kan? Dia mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, bahkan dia mengajarkan kasihilah musuhmu, ya kan? Apa fungsinya pada salib? saat- Apa dengarin, fungsinya salib di data Iya, ini? ini masuk ke fungsinya, Bang Suma. Supaya Aduh, berat. Bang Suma ini nggak memang bisa diam. berat. Bang Suma yang nggak bisa diam, Bang. Bang Lah, Suma Anda berat. mau kemana-mana kasihi manusia apa nyambungnya di sono? Sebentar, Bang Suma akan dapat Penyaliban poinnya. itu terjadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Betul? Saya menjelaskan ini tentang tentang ketaatan.
tentang Yesus ketaatan. itu disalib Sebentar Bang Suma. supaya Bang bertekuk Suma. lutut semua apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Betul? Saya lagi membahas tentang ketaatan, nanti saya kaitkan dengan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. bisa kasih saya waktu sebentar Bang Suma. Iya. Sebentar aja. Kamu tinggal akui data yang saya tunjukkan itu. Nggak bisa. Dia turun ke bumi mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan dirinya sebagai dewa, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba sampai taat, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib, supaya bertekuk lutut semua apa yang ada di atas langit dan di bumi. Betul? Saya jelaskan. Betul tidak? Saya jelaskan Bang Suma. Betul Biar Bang Suma tidak? paham ayat ini. Betul tidak? Saya jelaskan. Itu Bang Suma. Nggak udah perlu clear. penjelasan, saya bertanya, betul tidak bahwa penyaliban itu fungsi salah Tidak. satunya adalah supaya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Betul? Tidak, karena poinnya bukan ke penyaliban. Mati mi. Ini poinnya tentang ketaatan. Bukan tentang penyaliban. Poinnya tentang ketaatan. Astagfirullahaladzim. Saking taatnya Bagaimana? Yesus sampai dia taat Bang Suma. mati di atas tiang salib. Bang Betul? Suma, bagaimana mungkin Bang Suma lihat ini? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di sini membahas tentang ketaatan. Nasihat-nasihat supaya kita menjadi taat. Ya. Yesus taat sampai Seperti mati di atas tiang sampai salib. Yesus yang Apa taat. fungsinya Yesus? Apa fungsinya Yesus taat di atas sampai disalib? Fungsinya apa, Bang? Dia Satu. taat dalam hal apa Iya. kita cari Iya. tahu. taat Satu, apa, mengajarkan dalam bentuk ketaatan. apa ketaatan Kedua, itu. Ketaatan tentang apa Bang Suma? ketaatan Dari tentang ayat ini. penyaliban. Oh, Satu. ketaatan tentang penyaliban Bang Suma. Jadi taat kepada siapa rupanya? Di sini makanya Bang Suma kenapa tidak mau saya menjelaskan? Akhirnya Ya Bang silakan Suma Anda juga jelaskan. bingung sendiri. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan. Saya siapkan Ingat ya, data dulu. ingat. Kesimpulan saya adalah Yesus turun ke bumi, taat kemudian sampai mati di atas tiang salib. Supaya bertekuk lutut semua apa yang ada di langit dan di bumi. Oke? Nah, kalau Anda mengatakan beda, saya cuma bertanya, apa fungsi Yesus disalib berdasarkan Filipi 2? Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Itu sudah satu perikop. Apa fungsinya Yesus disalibkan? Supaya bertekuk lutut. Berarti luar biasa sang penyalib Yesus. Tadi saya katakan kepada Anda, di dalam kitab Anda 1 Korintus 15:17, Anda kabur. Di situ tidak ada kata penyaliban. Di situ kebangkitan. Seakan-akan Yesus itu bangkit dari kubur tanpa disalib dulu. Oke, saya ikuti. Anda mau menyesatkan dari sisi mana lagi? Oh, harus ada kata penyaliban. Saya kasih lagi kata penyaliban. Taat sampai mati di atas salib. Saya kasih. Anda larikan lagi. Itu masalah ketaatan. Oke. Saya turutin lagi. Sekarang Anda mau menjelaskan apa? Hah? Kasih. Di mana nyambungnya? Gak apa-apa. Saya harus begitu Bang Suma. Dengarkan saya menjelaskan. Oke, silakan. Berarti salib itu mengajarkan kasih. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Kembali ke tema. Kalau begitu penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Buka, silakan. Bang Suma sudah bisa diam ya, saya jelaskan. Bang Suma di sini membahas tentang ketaatan. Kenapa tentang ketaatan? Yaitu Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih. Nah, apabila pada saat tentara Romawi ingin menangkap dia, jika dia tidak melakukan kasih itu, Bang Suma bisa lihat di Matius, saya buka ya, biar
Saya data dulu baru saya bicara. Matius ayatnya yang ke-26. Pasal 26 ayatnya yang ke-53 ya. Nanti teruskan ke 59 ya. 53 nanti baca 59. Sebentar. Langsung nih kebiasaan. Langsung gak bisa sabaran orangnya. Bukan, ini bukan gereja. Ya, sebentar. Baca nanti 59 Ya. Jangan kau enggak baca. Lima tiga ya. Nanti habis ini saya bertanya dulu Bang Suma. Ya. Ya, di sini Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka, ini perkataan Yesus, apa kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, di sana 59, kau baca 59. 59. Bang Suma bawa data, saya yang baca lagi ini. Iya, Anda baca 59-nya supaya klop dengan yang Anda tunjukkan tadi. Enggak sama, ini perikopnya Ya, beda. Iya, baca aja dulu. Ya, oke. Imam-imam kepala malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ya. Ini sudah berbeda. Ini Yesus sudah ditangkap, sedangkan yang ini Yesus baru mau ditangkap, Bang Suma. Ya. Yang di ayat 53 ini Jadi Yesus baru mau kesaksian palsu. Sebentar, saya baru buka data, Bang Suma nggak kasih saya ngomong ini. Jadi untuk membunuh orang benar, Aduh. mereka butuh melakukan kesaksian palsu kan? Untuk membunuh Yesus kan? Untuk menuduh Yesus. Nomor Dengan empatnya? tuduhan tidak Coba benar. nomor empatnya, coba nomor empatnya. Itu dilakukan oleh orang-orang. Coba nomor saat empatnya itu. Anda baca. Berani nggak Anda baca nomor empatnya? Aduh, Baca. sebentar, Bang Suma? Please. Kenapa Please Bang baca Suma nomor tidak 4. Tidak kasih saya kesempatan Enggak, supaya menjelaskan klop. ini. Coba. Baca nomor empatnya. Berani nggak? Berani dong. Aduh, Kan tunggu Anda yang sebentar Bang Suma. Nanti Iya, kita Anda kan yang punya kitab. lompat-lompat Berani dong baca aplikasinya. nomor empatnya. Berani nggak baca nomor empatnya? Iya, tapi lompat-lompat. Ini perikopnya sudah Bukan. beda, Itu Bang. kaitannya tadi tuh Bang. Coba Anda baca nomor empatnya. Gimana kaitannya Bang Suma? Nah, coba. Sebentar, saya bawa dari sini. Iya. Saya bawa dari ini ayat 53. 53. Bang Suma bawa dari ayat berapa? Ini Tadi- sudah perikopnya. tadi 59, Yesus sekarang dihadapkan Mahkamah Agama. Yesus dihadapkan Mahkamah Agama. Oke, sekarang nomor 4. 9. Sekarang nomor 4. Lompat jauh sekali nih Bang Suma. Sekarang Tidak, nomor 4 saudara. lagi. Tidak. Itu satu bab itu. Nah, ini kan Yesus Nomor ditangkap. empatnya dulu. Mulai Nomor dari 4. 47. Iya, nomor Nah, 4-nya Yesus dulu. Nomor 4 supaya apa lagi? supaya kita Sebentar. lihat akarnya di mana. Gitu loh. Nah, ini di Taman Getsemani, Iya, nomor 4-nya. ya kan? Ya, itu runutannya. Makanya ini temanya Ini- kita nih, eksekutor salib. Petrus akan Menyangkal. Yesus. Ini Iya. nubuatan, Iya. belum Oke. terjadi. Nah, nomor 4. Ini karena belum terjadi penyaliban. Penetapan perjamuan malam. Ini Iya. perjamuan malam ini. Iya, Masih nomor jauh 4. ini, belum terjadi. Belum terjadi. Penetapannya. Nomor 4-nya. Malam terakhir perjamuannya. Iya, Nah. perjamuan terakhir. Di sini Yesus Paskah. makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, ini makan Ya. Paskah. Nomor Pertemuan 4-nya. terakhir, ya. Ini Yudas Berkhianat. mengkhianati Yesus. Oke. Ya. Nah, nomor 4. Ini apa lagi? Terus aja terus. Nah, nomor 4-nya Anda baca. Yesus diurapi. Nah, nomor 4 Anda baca. Di situ apa lagi nih? Nomor 4. Kalau nomor 4, Baca dulu. pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, Ya. rencana untuk membunuh Yesus. Siap. Nah, berarti di sini baru mereka lagi membuat rancangan. Ya, nomor 4-nya baca orang-orang dong. Untuk menangkap Yesus. Nomor Di ayat keempatnya dimulai dari ayat 1, tapi dicomot di ayat 4 ya. Ya, ya, silakan. tempatnya. Dan mereka Dan mereka merundingkan sesuatu
rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Oke, jadi tipu muslihat dan Lantas kesaksian. kapan saya menjelaskan, Tunggu. Bang Suma? Jadi sahabat dulu. Sahabat dulu, Bang. Sahabat dulu. Berarti saya lupakan yang ayat yang tadi saya sampaikan. Sabar dulu, nggak ada hubungannya itu. Jadi, dengar dulu, Bang Suma, gimana kan cara endingnya diskusinya? nanti disalib tuh. Endingnya disalib. Jadi Nah, tipu tapi Bang Suma, muslihat. Dengar saya dulu lagi mau dong. menanggapi Dengar dulu Bang dong. Suma Dengar tadi dulu. jawab. Jadi karena tipu muslihat, karena kesaksian palsu, karena iblis merasuki Yudas, karena dengkinya orang-orang Yahudi terhadap Yesus, maka terjadi penyaliban. Kalau mereka tidak bikin kesaksian palsu, kalau mereka tidak bikin tipu muslihat, kalau mereka tidak sepakat membunuh, kalau iblis tidak merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat, maka sia-sialah kepercayaan Kristen dan Kristen masih tetap ada di dalam dosa. Maka mereka yang melakukan tipu muslihat, mereka yang melakukan kesaksian palsu, mereka yang merasuki Yudas adalah pahlawan atau penjahat bagi Kristen. Jawab. Ini Bang Suma, pertanyaannya bagaimana? Saya baru baca. Nanti sebentar saya ikuti ini lagi. Saya baru tunjuk data, Bang Suma udah tunjuk data yang lain. Saya nggak jadi jelaskan lagi. Langsung di puncaknya, Bang, Yesus disalib. Dari Ya, hasil bagaimana kesaksian kalau Bang palsu, Suma, dari hasil tipu bagaimana muslihat, mungkin dari hasil saya pengkhianatan bisa Yudas, menjelaskan kepada Bang dari Suma hasil kalau Yesus Bang Suma nggak kasih saya waktu. Yudas dirasuki iblis, maka terjadi penyaliban. Dan Paulus mengatakan, sia-sialah kepercayaan kamu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Berarti penyaliban ini sangat bermanfaat. Dengan kata lain, tipu muslihat dan kesaksian palsu serta kerja iblis merasuki Yudas adalah hal yang sangat bermanfaat bagi keselamatan aliteng. Betul? Tidak betul. Tanpa penyaliban ada kebangkitan. Itu adalah Tunggu fitnah dulu. yang nyata. Tunggu dulu. Tanpa penyaliban ada kebangkitan atau Sebentar. tidak ada? Itu adalah fitnah yang nyata ya. Saudara, saya ingin menjelaskan. kamu yang membaca datanya, kamu yang membaca dalilnya, kau bilang saya fitnah. Paulus merangkum 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu, kepercayaanmu, dan kamu masih tetap di dalam dosa. Berarti orang Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Selain kepada iblis dan para pelaku yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu. Ayo. Jadi data-data yang Anda sajikan tadi, ya, itu adalah data yang mewajibkan Kristen berterima kasih kepada syaitan, berterima kasih kepada pelaku kejahatan, pelaku tipu muslihat, pelaku kesaksian palsu. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kalian. Ini sebenarnya kita diskusi Bang Suma atau kita ngapain ini Bang Suma? Bantah data saya. Apakah pelaku penyaliban Bagaimana itu saya dengar? bisa membantah, Bang Apakah Suma, pelaku kalau penyaliban saat saya itu ngomong, dengar? Bang Suma Apakah udah nggak mau. pelaku penyaliban itu pahlawan Bang Suma, atau penjahat? Dari tadi loh itu. Santai aja Bang Suma, saya tidak akan menjebak Bang Suma, itu tidak akan. Santai Bang Suma. Memang tidak bisa kau jebak saya, Bang. Saya orang berakal. Saya bukan Kristen. Oke Bang Suma. Saya bukan Kristen. Saya waktu ya. Ya, silakan Anda menjawab dengan menggunakan data bahwa jelaskan semua, dengar bahwa pelaku kejahatan itu adalah pahlawan untuk Kristen atau penjahat. Silakan. Kalau dia penjahat, apa alasannya Anda mengatakan dia penjahat? Kalau dia pahlawan, apa alasannya kalau Anda katakan dia pahlawan? Kalau saya mengatakan bahwa yang melakukan penyaliban, melakukan tipu muslihat dan iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan untuk Kristen. Datanya 1 Korintus 15 nomor 17, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Tanpa penyaliban nih, tanpa penyaliban tidak ada keselamatan dan sia-sialah kepercayaan saudara. Di Filipi berapa tanpa penyaliban itu?
Itu tadi Filipi 2 yang Anda baca tuh, yang Anda plesetkan jadi ketaatan. Kalimatnya tidak seperti itu Bang Zuma. Tanpa penyaliban Tanpa manusia. penyaliban. Kita Tanpa buka ya, apakah dengar, iya, seperti Bang Zuma silakan, bilang? silakan. Filipi berapa? Filipi 2 ya. Di Filipi Bang Zuma itu, bilang, di Filipi Bang Zuma itu, bilang, tanpa penyaliban. bahlul juga ini. Ada nggak maka OTN lain? sia-sialah. Kalau ini lemparkan ke neraka aja. Ini. Sebentar, jangan Nggak, Bang saya nggak Zuma. suka orang Bang pembohong, Zuma, berarti penipu Bang kayak. Zuma panik ini. Mana dah. Kok ya saya di panik? Yang Ya, terdakwa berarti kamu, kok tunggu. aku yang panik? Mana. Filipi Dituliskan. 2 nomor 6. Ya, Nomor tanpa 7, nomor 8 penyaliban, tadi sampai nomor 11. tanpa penyaliban. Coba, Di mana kalimat tanpa penyaliban ini? kok dicari tanpa penyaliban? Kan tadi Di Bang situ Zuma bilang dikatakan bahkan sampai taat di atas salib agar supaya begitu. Iya, di dalam mana kalimat nama tanpa penyalibannya? Yesus seluruh Tanpa apa yang ada di penyaliban, langit dan di bumi bertekuk Kristen lutut. tidak selamat. Mana Astagfirullahaladzim. kalimatnya? Mana kalimatnya nih? Ayo Tanpa OTN yang lain penyaliban, silakan Kristen diganti tidak ini, selamat. memalukan kalian ini kalau masih bertahan Ya, di bawah. jangan gitulah Bang Zuma. Ya, Anda jangan plesetkan apa yang saya ucapkan itu seakan-akan Anda merasa menang karena tidak ada ucapan itu. Kalau yang Anda katakan itu tanpa Kalau nggak ada kan jangan penyaliban, ditambah-tambah Bang Zuma. saudara, itu saya bilang 1 Korintus 15:17. Tanpa Iya, tidak ada kebangkitan, kalimatnya begitu. tanpa kebangkitan. Itu tanpa kebangkitan. Nah, bisa ndak Yesus Tadi Anda- bangkit tanpa Tadi salib? Anda bilang tanpa penyaliban. Itu tertulisnya di Kristen dalam tidak selamat. di dalam Filipi 2 Ya, nomor Filipi 6, 2. nomor Mana ada 7, nomor kalimat tanpa 8. penyaliban, Kristen Di- tidak selamat. Mana kalimatnya? Saya buka lagi nih. Anda menghabiskan Mana kalimat? kesabaran saya. Anda ke bawah aja ke neraka. Jangan gitu Bang Zuma. Kau colok pantat pendetamu sana. Ya sayang, kasih. Bisa buatkan abad teh.